Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Juna Talasya dengan NIM akhir 114. Di sini saya akan memaparkan tentang kritik kultural dalam inovasi teknologi. Pertama-tama kita akan mengenal apa itu kritik kultural dalam inovasi teknologi, yaitu kajian yang menelaah hubungan timbal balik antara perkembangan teknologi dengan sistem nilai, budaya, dan kehidupan sosial manusia. Pendekatan ini berpijak pada pemahaman bahwa teknologi tidak bersifat netral, melainkan merupakan produk dari konstruksi sosial dan budaya yang pada akhirnya turut membentuk pola pikir, perilaku, dan struktur interaksi masyarakat. Setiap inovasi teknologi tidak hanya mencerminkan kemajuan teknis, tetapi juga mempresentasikan ideologi, kepentingan, serta orientasi nilai dari masyarakat yang menciptakannya. Dengan demikian, kritik kultural memandang bahwa kemajuan teknologi seharusnya tidak hanya diukur dari aspek efisiensi dan produktivitasnya, tetapi juga dari sejauh mana ia mampu mempertahankan keseimbangan sosial dan kemanusiaan. Melalui pendekatan reflektif, kritik kultural berfungsi sebagai alat evaluatif terhadap dampak sosial dan moral dari teknologi, agar kemajuan yang dicapai tidak mengikis nilai-nilai solidaritas, empati, dan tanggung jawab sosial yang menjadi dasar kehidupan manusia. Selanjutnya akan ada dampak positif dari inovasi teknologi, yaitu yang pertama ada mempermudah komunikasi dan kolaborasi sosial. Perkembangan teknologi digital memungkinkan individu maupun kelompok untuk berinteraksi tanpa batas ruang dan waktu. Media sosial, forum daring, dan aplikasi komunikasi memperkuat keterhubungan sosial serta memfasilitasi kerjasama lintas daerah dan budaya, bahkan bisa sampai dunia. Yang kedua ada meningkatkan akses terhadap informasi. Teknologi membuka kesempatan luas bagi masyarakat untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan sumber belajar secara mandiri. Hal ini mendukung pemerataan pendidikan dan pengembangan kapasitas individu maupun komunitas. Yang ketiga, ada mensorong partisipasi sosial dan gerakan kolektif. Platform digital memungkinkan masyarakat terlibat aktif dalam isu-isu sosial, politik, maupun kemanusiaan. Kampanye digital, petisi online, dan gerakan komunitas menjadi contoh konkret penggunaan teknologi untuk memperkuat partisipasi publik. Yang keempat, ada mendukung pemberdayaan komunitas lokal. Inovasi teknologi dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan potensi daerah-daerah tersendiri, mengembangkan ekonomi kreatif, serta melestarikan warisan budaya lokal melalui platform digital. Selanjutnya ada dampak negatif dari inovasi teknologi, yaitu yang pertama ada kesenjangan digital. Tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses dan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi secara optimal. Ketimpangan ini dapat menimbulkan perbedaan kesempatan ekonomi, pendidikan, dan sosial antar kelompok ataupun lapisan masyarakat tersebut. Yang kedua ada menurunnya kualitas interaksi sosial langsung. Ketergantungan terhadap komunikasi virtual seringkali mengurangi intensitas hubungan tatap muka yang berpengaruh terhadap rasa empati, keintiman emosional, dan rasa kebersamaan antar individu. Yang ketiga ada pergeseran nilai budaya lokal. Dominasi budaya global melalui media digital dapat melemahkan identitas budaya lokal. Generasi muda sekarang lebih akrab dengan tren global dibandingkan nilai-nilai tradisional yang menjadi akar kebudayaan mereka tersendiri. Yang keempat ada manipulasi sosial dan informasi. Penyebaran hoaks, polarisasi opini, serta penciptaan citra semu di media sosial merupakan bentuk penyalahgunaan teknologi yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan kesejahteraan psikologis masyarakat. Selanjutnya ada tujuan utama kritik kultural, yaitu adalah menegakkan keseimbangan antara kemajuan teknologi dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pendekatan ini berupaya membangun kesadaran kritis agar masyarakat mampu memahami bahwa setiap teknologi membawa implikasi sosial,
etika, dan budaya. Kritik kultural mendorong inovasi yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sosial dan kesejahteraan kolektif. Dalam konteks ini, setiap inovasi seharusnya dikembangkan dengan tanggung jawab sosial, memperkuat solidaritas, serta mendukung terciptanya hubungan manusia yang saling menghargai. Dengan kata lain, tujuan utama kritik kultural ialah memastikan bahwa kemajuan teknologi tetap berpihak pada manusia, menumbuhkan empati sosial, dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan di tengah perubahan zaman yang serba digital dan cepat ini. Selanjutnya ada kesimpulan dari kritik kultural dalam inovasi teknologi, yaitu menegaskan bahwa teknologi bukan entitas yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari sistem sosial dan budaya manusia. Ia dapat menjadi kekuatan yang membangun atau merusak manusia tersebut tersendiri, tergantung bagaimana manusia menggunakannya. Melalui kesadaran kritis, masyarakat diharapkan mampu menempatkan teknologi sebagai sarana untuk memperkuat relasi sosial, memperluas pengetahuan, dan melestarikan nilai-nilai kemanusiaan. Inovasi yang ideal bukan hanya mendorong kemajuan material, tetapi juga yang memperdalam makna kehidupan bersama, memperkuat solidaritas, serta menjaga identitas budaya. Dengan demikian, kritik kultural menjadi fondasi penting dalam memastikan bahwa perkembangan teknologi berjalan sejalan dengan nilai-nilai sosial, moral, dan kemanusiaan yang menjadi dasar peradaban manusia modern sekarang. Terima kasih, itu penjelasan dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.